Coba deh Anda bayangin, Xabi Alonso balik lagi ngelatih Liverpool. Terus, tiba-tiba Trent Alexander-Arnold pakai seragam Manchester City. Dan N'Golo Kante pulang ke Chelsea. Kedengerannya kayak skenario game Football Manager yang paling gila ya kan? Tapi pertanyaannya, apa ini cuma mimpi para fans? Atau jangan-jangan ini kenyataan yang lagi diracik di belakang layar? Selamat datang kembali. Hari ini, kita bakal bedah habis-habisan rumor-rumor paling panas dari sumber yang Anda kasih. Kita lihat gimana klub-klub raksasa Eropa ngerancang masa depan mereka, dan kita sorot juga pemain-pemain muda yang siap mengguncang dunia. Nah, yang paling menarik di sini tuh gimana semua potongan puzzle ini nyambung satu sama lain. Ini bukan sekedar gosip transfer acak loh. Setiap rumor, dari kursi manajer sampai pemain muda, itu semua sinyal. Sinyal soal pergeseran strategi, soal tekanan yang luar biasa besar, dan soal pertaruhan jutaan euro buat musim-musim ke depan. Ini udah kayak main catur level tinggi, dan kita coba baca langkah mereka selanjutnya. Oke, kita mulai dari papan caturnya para manajer deh. Sumber kita nyebutin kalau Liverpool ini diam-diam udah mulai jalin kontak sama Xabi Alonso. Padahal kan Arne Slot masih duduk manis tuh di kursi pelatih. Ini langkah yang gimana ya? Cukup berani bukan? Wah, ini lebih dari sekedar berani. Ini sebuah pernyataan. Menurut saya, ini bukan panik, sama sekali bukan. Tapi ini perencanaan strategis yang sangat dingin. Liverpool seolah-olah ngirim sinyal ke seluruh liga kalau standar mereka tuh nggak akan pernah turun sedetik pun. Mereka lagi main catur, sementara klub lain mungkin masih main dam. Selalu mikir 2 atau 3 langkah ke depan, kontak sama Alonso ini jaring pengaman paling premium yang bisa mereka siapin. Tapi artinya apa dong buat Arne Slot? Pasti tekanannya jadi gila-gilaan kan? Dia tahu ada pilihan lain yang lebih disukai fans lagi dihubungin di belakang dia. Apa ini cara yang fair buat seorang manajer yang ya masih kerja? Fair. Itu kata yang jarang ada di kamus sepak bola level elit. Ini cerminan kejamnya tuntutan. Sumber ini kan bilang kalau performa Liverpool dianggap belum konsisten. Jadi meskipun di publik manajemen bilang masih percaya sama Slot sampai akhir musim, tindakan mereka bicara lebih keras. Nah, ini munculin pertanyaan kunci. Kapan sebuah rencana cadangan berubah jadi rencana utama? Liverpool lagi nunggu momen itu. Ngomongin soal tekanan dan tuntutan kejam, kita geser dikit ke Manchester United. Ada pandangan yang keras banget dari legenda mereka, Roy Keane, soal Michael Carrick. Kata sumber Anda, Keane minta MU buat nggak ngangkat Carrick jadi manajer permanen. Padahal Carrick baru aja menang lawan City sama Arsenal loh. Keras banget ya. Di awal itu bukan bukti apa-apa. Siapapun bisa aja beruntung di 2 pertandingan. Poin utamanya gini, Carrick itu belum punya pengalaman, belum teruji konsisten buat nanganin monster yang namanya Manchester United. Dia belum pernah ngerasain tekanan ngelola tim satu musim penuh. Tunggu. Bukannya banyak contoh manajer interim yang akhirnya sukses besar? Zinedine Zidane di Real Madrid, atau Ole Gunnar Solskjaer di awal-awal di United kan juga sempat luar biasa. Apa yang bikin kasus Carrick ini beda di mata Keane? Pertanyaan bagus. Nah, bedanya menurut Keane itu di tingkat pertaruhannya. Zidane ngambil alih tim yang udah penuh juara. Solskjaer datang sebagai figur pemersatu. Keane ngelihat situasi United waktu itu lebih rapuh. Jadi buat dia ngasih kontrak permanen ke Carrick itu sebuah judi besar. Ini dilema klasik sih. Mau bertaruh sama orang dalam yang nunjukin percikan harapan atau cari nama besar berpengalaman yang CV-nya penuh trofi. Keane dengan mentalitas juaranya ya jelas pilih opsi kedua. Dia nggak percaya sama percikan, dia percaya sama api yang udah terbukti bisa membakar. Oke, jadi standar buat manajer di klub top emang setinggi langit ya. Tapi tekanan yang sama juga mulai dirasain sama pemain-pemain muda yang digadang-gadang jadi penyelamat masa depan. Di Juventus misalnya, ada satu nama yang tekanannya udah sampai level dijuluki alien. Kita ngomongin Kenan Yildiz, pemain muda asal Turki. Dan julukan alien itu bukan tanpa alasan loh. Itu muncul karena apa yang dia lakuin di lapangan itu dianggap gak normal buat pemain seusianya. Sumber Anda menggambarin dia punya PD yang luar biasa, dribblenya tajam, visinya matang. Dia bukan cuma talenta masa depan, dia udah jadi pembeda buat Juventus saat ini juga. Dalam perguruan gelar, ini yang bikin dia istimewa. Apa yang paling menonjol dari mainnya dia menurut sumber ini? Fleksibilitasnya? Atau mentalnya? Kombinasi keduanya, dia bisa main di beberapa posisi menyerang, itu bikin pusing lawan. Tapi yang lebih penting itu mentalnya. Dia nggak ciut di pertandingan besar, justru di laga-laga itulah dia bersinar.
Buat klub kayak Juventus yang lagi bangun ulang kekuatannya, punya pemain muda mental baja kayak gitu tuh kayak nemu emas. Dia harapan besar buat si Nyonya tua. Dari Italia kita terbang ke Inggris. Di Chelsea ada fenomena yang mirip-mirip nih. Pemain muda dari Brazil, Estefan Willian, juga mulai nunjukin kualitas bintang. Sumber kita nyebut, keberanian dia bawa bola dan kecepatannya itu bikin serangan Chelsea jadi jauh lebih hidup. Betul. Dia bawa elemen ketidakpastian yang dibutuhin Chelsea. Serangan mereka jadi lebih dinamis, lebih susah ditebak. Tapi yang saya suka dari sumber ini, mereka juga jujur nunjukin sisi lainnya. Disebutin kalau Willian ini masih perlu belajar ngontrol emosi dan jaga konsistensinya selama 90 menit. Nah, ini menarik. Ini masalah umum buat talenta muda, atau ini jadi kayak lampu kuning khusus buat Chelsea? Ini pengingat klasik sih bahwa potensi sebesar apapun itu butuh waktu buat matang. Dia punya semua bahannya buat jadi pemain kunci Chelsea, tapi ya perjalanannya masih panjang. Dia ini aset yang sangat menarik, tapi juga sebuah proyek yang sedang berjalan. Chelsea harus sabar banget moles berlian mentah ini, karena kalau nggak hati-hati, tekanan bisa bikin dia retak. Dan perburuan berlian mentah ini kayaknya udah jadi semacam perlombaan senjata ya. Sumber Anda kan juga nyorot gimana Chelsea nggak berhenti di Willian. Mereka juga katanya ngincer gelandang muda Real Madrid, Franco Mastantuono. Terus di sisi lain, mereka sama Aston Villa sama-sama mantau winger PSG Ibrahim Baye. Tepat sekali. Ini tren yang sangat jelas. Klub-klub elit lagi balapan ngamanin talenta-talenta U19 terbaik dunia sebelum harganya meledak. Mereka dilihat sebagai investasi jangka panjang yang krusial. Tapi ada sisi lain dari perlombaan ini, yaitu mempertahankan dari serangan klub lain. Bilang Bayern Munich terus-terusan mantau dia. Tapi sikap Chelsea tegas, nggak akan dijual. Ini poin yang penting banget. Ini nunjukin ada pergeseran cara pandang. Produk akademi itu bukan lagi cuma bonus, tapi aset berharga yang harus dipertahanin mati-matian. Bahkan ketika raksasa kayak Bayer yang datang ngetuk pintu. Chelsea lagi bangun benteng di sekitar akademi mereka. Oke. Dari investasi masa depan ke pemain muda, kita beralih ke rumor yang bisa ngubah peta kekuatan liga secara instan. Ini bagian yang jujur bikin saya kaget. Manchester City tiba-tiba dikabarin tertarik rekrut Trent Alexander-Arnold dari Real Madrid. Tunggu. Trent ke City? Ini kedengarannya mustahil banget. Gimana ceritanya bisa muncul rumor kayak gini? Reaksi Anda wajar, karena ini emang rumor yang mengguncang. Tapi kalau kita bedah logikanya dari sumber yang ada, ini adalah langkah yang sangat khas City. Mereka itu nggak cuma beli pemain, mereka beli solusi. Setelah Kevin De Bruyne pergi, mereka kehilangan sumber kreativitas umpan silang yang luar biasa. Sekarang coba pikir, siapa pemain di posisi bek kanan yang punya visi dan kualitas umpan setara De Bruyne? Jawabannya ya cuma satu, Trent Alexander-Arnold. Tapi kalau ngingat rivalitas sengit antara Liverpool dan City, dan Trent itu kan ikon Liverpool sebelum ke Madrid, apa ini realistis? Nah, disitulah detail kuncinya. Sumber ini nyebutin kalau Alexander-Arnold lagi ngejalanin periode sulit dan katanya belum bahagia di Madrid. Celah inilah yang dipantau sama City. Mereka itu predator di bursa transfer. Mereka nunggu saat ada bintang di klub rival nunjukin tanda-tanda kelemahan atau ketidakpuasan. Meskipun ditekankan belum ada langkah konkret ya, rumor ini sendiri aja udah jadi perang psikologis. City seolah-olah bilang, kami liatin situasi kamu loh. Oke, dari mimpi transfer yang mungkin terjadi, kita pindah ke mimpi yang kayaknya susah banget terwujud. Sumber lain nyebutin ambisi pribadi Bernardo Silva buat main di Barcelona setelah kontraknya di City selesai. Ini kan udah rahasia umum dari lama ya, tapi kenapa nggak pernah kejadian? Karena ini contoh sempurna benturan antara mimpi seorang pemain dengan, realitas finansial dan strategi sebuah klub. Barcelona meskipun jelas ngakuin kualitas Silva, punya masalah yang lebih besar. Sumbernya jelas banget, lini tengah mereka udah cukup kuat, dan yang lebih penting, kondisi keuangan mereka nggak memungkinkan buat bayar gaji setinggi Silva. Jadi ini murni soal duit, atau Barcelona emang ngerasa nggak butuh pemain sekelas dia? Lebih ke prioritas. Barcelona harus nambah lubang di posisi lain yang lebih mendesak. Dengan kondisi keuangan yang ketat, mereka nggak bisa beli kemewahan kayak Bernardo Silva. Ini pelajaran pahit sih buat pemain, bahkan buat bintang sekelas dia, transfer ke klub impian itu nggak akan terwujud kalau waktunya nggak pas, atau kebutuhan klubnya nggak sejalan. Pintu itu kayaknya udah ketutup buat dia.
Nah, di tengah semua cerita pemain yang pengen pindah atau diincar klub lain ini, ada satu kisah yang kontras banget. Gelandang Juventus, Heveren Thuram, dengan tegas banget bilang gak akan pernah main buat rival abadi mereka, Inter Milan. Pernyataan kayak gini tuh jadi langka dan berharga banget di sepak bola modern. Dia bukan cuma nolak rumor, dia nutup pintu rapet-rapet. Dia bilang bahagia banget di Juventus dan ngerasa kayak di rumah sendiri. Ini narasi soal loyalitas yang kuat. Yang bikin lebih menarik lagi, saudaranya sendiri Marcus Thuram kan main buat Inter. Pasti canggung ya pas makan malam keluarga. Jadi Marcus, gimana persiapan derby di Italia nanti? Maaf ya, aku nggak akan nonton, aku dukung timku. Hahaha, mungkin kayak gitu ya. Tapi ini nunjukin betapa dalamnya rasa memiliki dia ke Juventus. Di era yang didominasi agen dan uang, komitmen kayak gini tuh musik yang indah di telinga para fans. Ini ngebangun ikatan emosional yang nggak bisa dibeli pakai uang. Dan ngomongin soal ikatan emosional, ada satu lagi nama besar yang muncul di sumber kita. N'Golo Kante. Katanya lagi nyari klub baru dan buka peluang balik ke Eropa. Salah satu opsi potensial, pulang ke Chelsea. Nah, ini ngebawa kita ke dilema yang menarik. Di satu sisi, Chelsea butuh gelandang pengalaman, dan Kante punya hubungan batin yang luar biasa sama klub dan fans. Dia legenda hidup, tapi di sisi lain, usianya udah nggak mudah lagi. Ini pertarungan antara nostalgia dan logika. Apa merekrut kembali seorang pahlawan itu langkah maju, atau justru langkah mundur yang sentimental? Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa ya benang merahnya? Kita lihat gimana tekanan bisa micu pencarian manajer baru diam-diam, kayak kasus Liverpool sama Alonso. Kita lihat bagaimana para alien muda kayak Yildiz dan Willian mulai ngambil alih panggung. Dan yang paling menarik, gimana mimpi transfer terbesar sekalipun bisa kebentur sama dinding realita finansial dan strategi klub. Tepat. Dari semua nama yang kita bahas, kelihatan jelas banget kalau setiap keputusan transfer itu bukan cuma soal beli pemain, tapi soal membeli sebuah visi buat masa depan. Setiap pilihan itu pertaruhan. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Oke, apa tuh? Kalau Anda adalah direktur olahraga di klub favorit Anda, dengan semua tekanan buat menang sekarang dan juga bangun masa depan, pilihan mana yang bakal Anda ambil? Apa Anda bakal berjudi sama satu bintang muda yang belum teruji kayak Kenan Yildiz dengan harapan dia jadi superstar 5 tahun lagi? Atau apa Anda bakal rekrut lagi seorang legenda kayak N'Golo Kante yang mungkin udah lewat masa puncaknya tapi bisa ngasih stabilitas dan pengalaman buat raih trofi dalam 1 atau 2 musim ke depan? Pertanyaan yang sulit. Stabilitas jangka pendek atau potensi jangka panjang? Nah, kisah mana yang paling menarik perhatian Anda dari obrolan kita hari ini? Apa saga Xabi Alonso di Liverpool? Potensi transfer gila tren ke Man City? Atau mungkin loyalitas langka seorang Heveren Thuram? Kami pengen banget dengar pemikiran Anda. Nasib klub-klub besar ini. Setiap keputusan itu cabang jalan yang bakal ngebentuk sejarah mereka buat dekade mendatang. Klik tautan di deskripsi buat bagiin sumber atau topik yang pengen Anda bedah bareng kami di pembahasan selanjutnya. Terima kasih udah nyimak, sampai jumpa.